Rencana pelaksanaan vaksinasi berbayar menuai pro kontra. Pelaksanaannya pun ditunda. Sejumlah pihak pun mempertanyakan alasan dibalik pelaksanaan vaksinasi berbayar. Selengkapnya kami bahas malam hari ini bersama Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam. Oke Bang Arya, sempat akan dieksekusi. Kenapa akhirnya pelaksanaan vaksinasi berbayar ini ditunda Bang? Ini kan Kementerian Kimia Farma yang siap dari sosialisasi. Loh, kemarin. Jadi sekarang kemarin kita berlakukan koordinasi dengan kami sebagai pelaksana dari Permenkes tersebut, ya. Kita berkoordinasi dengan Menko Menteri Pak Luhut, kemudian ada dari Ketua KPK, kemudian dari Jaksa Agung, kemudian dari Ketua BPK, dan dari Menteri Kesehatan sendiri. Jadi sudah dibuat kesimpulan bahwa ini adalah, ya, vaksin ini adalah vaksin gotong royong juga, sama seperti yang sebelumnya, yang sudah berjalan sejak bulan Mei yang lalu. Hanya kemarin diperluas ke individu. Nah, ini sekarang nanti individunya adalah dari karyawan perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar ke Kadin kemarin. Jadi mereka sudah bisa lewat klinik Kimia Farma juga bisa. Tapi dia tetap perusahaan tersebut yang menaunginya. Gitu, Mbak. Oke, Bang Arya, banyak juga yang mempertanyakan, pemerintah kan sebelumnya mention bahwa pelaksanaan vaksinasi di Indonesia itu kan gratis, ya kan, untuk seluruh lapisan masyarakat. Kemudian muncul ada program vaksinasi berbayar ini. Apa pertimbangannya dalam penetapan vaksinasi berbayar ini, Bang? Ya, ini kan pertimbangannya, ya, karena banyak sekali permintaan, misalnya WNA, gitu ya. WNA ini banyak sekali yang ada di Indonesia, ada 100.000 WNA loh, ekspatriat yang ada di Indonesia. Mereka bekerja di Indonesia, mereka mau vaksin nggak bisa. Karena vaksin kita kan vaksin berbayar, yang gratis itu adalah vaksin untuk kita orang-orang Indonesia. Nah, mereka mau mendapatkan itu kan nggak bisa. Sementara mereka sering juga melakukan perjalanan keluar kota, lewat pesawat misalnya. Kan tidak bisa lagi sekarang. Kan semua harus pakai kartu vaksin. Ya kan? Nah, itu menghambat mereka juga. Kemudian ada juga orang-orang yang ingin dia mendapatkan vaksin secara, artinya langsung dia dapat tanpa antri dan sebagainya. Nah, mereka ingin melakukan seperti itu. Makanya kita kemarin memberikan ruang, ada ruang yang seperti itu untuk mereka. Tapi yang pasti, satu hal, vaksin gratis itu tetap ada dan banyak. Sampai hari ini, sebagai informasi, ada sekitar hampir 70 juta lebih vaksin gratis yang beredar di masyarakat, di daerah-daerah. Sementara yang sudah divaksin sekitar 50 juta. Jadi artinya vaksin itu masih ada, dan ada terus gitu ya. Nah, kemarin saya juga ini ya, mengenai, tadi kan ada yang bilang mengenai Pak epidemiolog yang Pak Pandu Riono yang mengatakan ada tekanan lah dari Menteri BUMN, Menteri Kesehatan. Ini kan Pak Pandu itu terlalu sering berkomentar yang sangat sangat berpikiran negatif gitu, sangat berpikiran negatif dan tanpa data, dan sering sekali halusinasinya tinggi juga. Ya, saya bisa mengatakan seperti itu karena sering sekali beliau tidak konsisten dan suka membuat berita-berita informasi yang salah, bahkan hoax, berkali-kali seperti itu. Jadi saya bisa katakan bahwa informasi Pak Pandu itu yang mengatakan bahwa ada tekanan terhadap Menteri Kesehatan. Wah, itu saya sudah dibantah oleh Menteri Kesehatan, nggak benar sama sekali. Malah ada di kabinet tekan-menekan gitu. Itu kan berarti Pak Pandunya terlalu sering menghayal gitu ya. Kita sih berharap Pak Pandu harusnya menenangkan, menyamankan, bukanlah memanas-manasi, membuat situasi semakin buruk. Apalagi beliau seorang epidemiolog, tahu akibat-akibat dan konsekuensinya. Oke, jadi tidak ada yang ditekan, tidak ada yang menekan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pandu kemarin ya, Bang Arya ya, clear ya? Oke. Ya, apalagi ini kan gini, apalagi ya, coba tanya Pak Pandu, apakah beliau keluarganya dapat vaksin gratis? Pasti dapat vaksin gratis juga, nggak bayar kok. Bang Arya. Karena ada vaksinnya gitu.
Bang Arya tadi sempat mention salah satu poinnya adalah untuk warga negara asing atau untuk WNA yang ada di Indonesia, dalam hal ini ekspat ya. Nah, apakah juga nanti pelaksanaan vaksinasi berbayar ini bisa juga salah satunya memang diperuntukkan untuk WNA yang akan masuk atau yang akan datang ke Indonesia? Saya belum bisa bicara apapun karena regulasinya belum mengatur lagi gitu. Jadi belum bisa karena kita di BUMN itu hanya sebagai pelaksana kan, gitu loh. Oke, Bang Arya, ini tidak menggunakan APBN tadi mungkin dalam paket pengantar kita juga disebutkan. Nah, bagaimana pelibatan anggaran program vaksinasi berbayar ini? Ya, tadi kan clear ya, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN mengatakan tidak ada satupun memakai APBN. Ya, nggak ada pakai APBN satupun. Jadi itu semua adalah dari anggarannya BUMN itu sendiri gitu. Jadi apalagi ada yang mengatakan bahwa ini memakai vaksin hibah gitu. Ini kan karena gini, vaksin gotong royong ini udah berjalan sejak bulan lalu, bulan Mei. Malah artinya 2 bulan lalu, pertengahan bulan Mei. Ini kan udah tahu teman-teman DPR juga ada yang udah tahu lah bahwa itu udah berjalan, nggak mungkin nggak tahu. Masa selama ini memakai vaksin yang seperti itu, masa vaksin hibah dipakai, itu kan terlalu negatif gitu pikiran. Kita ini selalu, sekarang ini kondisi bangsa kita harus bersama-sama, bergotong royong, berpikir positif. Ayo kita sama-sama menanggulangi ini. Kalau ingin bertanya, tanya langsung kepada menterinya. Ini kan nggak ngomong di media, ngomong di sosmed. Kan mampu mereka untuk ngomong langsung ke menterinya. Berkomunikasi lewat WA kan bisa tanya. Jangan langsung mengatakan bahwa ini jangan-jangan pakai vaksin hibah. Ini namanya memperkeruh suasana. Tolonglah kita bersama-sama sekarang bersatu untuk menanggulangi. Ini adalah kerja sama-sama loh. Bukan tugas pemerintah sendiri. Tugas kita bersama-sama semua menenangkan dan menyamankan kita semua untuk menanggulangi corona. Oke, dan Pak Menteri juga sangat membuka pintu ruang diskusi terbuka ya, bagi siapapun yang ingin bertanya ya. Bang Arya. Iya. Oke, Bang Arya, ini pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini berjalan bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi yang ada di Indonesia, vaksinasi gratis. Nah, bagaimana kemudian ini juga menjamin bahwa pelaksanaan kedua vaksinasi ini tidak berbenturan satu sama lain? Ini loh, kalau Anda mau vaksin gratis, sudah ada tersedia sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan di masing-masing daerah. Daerah-daerah yang darurat ya, seperti Jakarta dan sebagainya itu, pasti Anda malah dari usia 12 tahun pun sudah bisa melakukan vaksinasi saat ini. Ya, ada yang mengatakan, wah harus antri. Ya, memang harus antri. Kenapa? Karena masalah nakes juga. Kan vaksin itu tidak diminum, tapi disuntik. Namanya disuntik kan butuh nakes. Nakesnya kan kita tahu berapa jumlah nakes kita. Mau nggak mau, memang butuh antrian untuk mendapatkan itu. Dan tidak akan terganggu sedikit pun yang namanya gratis. Jadi bahkan seperti saya katakan bahwa sekarang ini sudah mencapai 90 juta lebih vaksin yang sudah datang ke Indonesia. Bahkan hari ini pun ada sekitar hampir tambah lagi sekitar 3 juta sampai 4 juta vaksin yang telah hadir lagi di Indonesia. Jadi vaksin terus diambil oleh pemerintah tetap untuk diamankan gitu. Jadi kemudian tidak ada yang namanya bahwa orang dipaksa untuk berbayar, nggak ada. Saya yakin orang yang komentar-komentar itu jangan-jangan udah divaksin juga. Coba tanya mereka, apakah mereka berbayar nggak? Enggak. Coba tanya keluarganya, apakah keluarganya udah divaksin? Jangan-jangan juga sudah gitu loh. Soal katanya, ini lama mendapatkannya karena antri. Kenapa antri? Masalah nakes dan sebagainya. Jadi vaksinasi itu bukan hanya sekedar ketersediaan vaksinnya, tapi juga ketersediaan tenaga nakesnya. Karena sekali lagi, vaksin ini kan bukan diminum, tapi disuntik. Dan yang nyuntik itu kan, saya nggak bisa nyuntik, Mbak juga nggak bisa nyuntik, nggak semua orang bisa nyuntik gitu loh. Kan punya keahlian khusus untuk nakesnya. Nah, di sanalah kita harus lihat bahwa ada kondisi-kondisi sehingga dibutuhkanlah yang namanya orang untuk divaksin itu butuh nakes juga gitu. Makanya ada antrian.
Bang Arya, Mbak. di satu sisi kan sebenarnya positif ya Tony ya, karena ini salah satu upaya juga untuk mempercepat target vaksinasi, ya kan? Nah, betul. Nah, berarti apakah juga kedepannya akan memungkinkan bahwa pintu-pintu pelaksanaan vaksin ini dilaksanakan atau dilakukan di banyak tempat, sehingga tidak hanya melibatkan satu saja? Kan ini kan sekarang kan masih terbatas, Kimia Farma saja. Untuk yang berbayar? Iya, untuk ya yang betul. gotong royong? Iya. Yang gotong royong? Iya, yang Gotong royong berbayar. Gini, untuk menghindari yang namanya pemalsuan harga dan sebagainya dikontrol, maka hanya BUMN yang bisa. Itu adalah karena dia perusahaan negara juga yang dikontrol betul untuk tidak melakukan yang namanya penyelewengan juga gitu. Nah, ya ini adalah makanya di BUMN yang dibuat gitu loh. Makanya kita kontrol di sana. Seperti itu, Mbak. Oke, menjawab juga tudingan dari beberapa pihak bahwa ada dugaan potensi komersialisasi yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan vaksin berbayar ini. Tanggapan Bang Arya seperti apa? Ini loh, yang menetapkan harganya itu adalah BPKP dan LPJK. Udah lama ini, udah lama peraturan tersebut. Harganya nggak berbeda sama yang telah ditetapkan. Ya, ada harga yang vaksinnya, ada harga untuk nakesnya gitu. Itu sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kalau dibilang komersialisasi nggak bener lah. Karena saya ada pengamat lagi itu yang halu juga menghitung-hitung bahwa untungnya sekian triliun dan sebagainya. Lah, apa dia nggak sadar kalau semua saat ini berjalanlah vaksinasi gratis, udah berapa puluh juta, udah di-secure semua vaksin-vaksinnya. Dan kembali lagi, mungkin yang ngomong itu coba tanya dia, udah divaksin? Kalau udah divaksin, gratis nggak? Keluarganya udah divaksin? Gratis nggak? Jadi sebenarnya akses tetap terbuka, titik-titik untuk yang gratis tetap banyak gitu ya. Dan ini adalah usaha kita untuk mempercepat juga herd immunity. Dan kemudian vaksin gotong royong ini kembali lagi, ini adalah kontribusi teman-teman pengusaha gitu ya, yang ingin membantu negara untuk berkontribusi sehingga mereka untuk karyawan dan sebagainya gitu loh. Untuk keluarganya, untuk individu-individu yang berhubungan sama mereka, itu yang dilakukan oleh vaksin gotong royong ini. Oke, kapan akan dilaksanakan? Sempat ditunda, artinya mungkin sudah ada waktu kapan ini akan dilaksanakan? Belum, kita tunggu aja. Oke, masih menunggu ya. Intinya, kalaupun banyak kekhawatiran terkait A, B, C, D, E, artinya Bang Arya dan juga Kementerian BUMN, Pak Erik juga bisa langsung menjawabnya ya, untuk membuka ruang diskusi ya. Terima kasih. Satu lagi apa? Jangan berpikir bahwa ini cari untung. Jangan pakailah otak sendiri dan kelakuan sendiri yang suka cari untung dipakai untuk hal-hal yang seperti ini. Jangan. Pakailah prinsip positif, marilah kita bangun bangsa ini. Sekarang kondisi kita berat, mari kita kerjasama, gotong royong, dan secepatnya melaksanakan herd immunity dengan segala cara yang kita lakukan dengan yang terbaiknya. Itu aja, Mbak. Terima kasih Bang Arya Sinulinga sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.